Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram, souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Mesihah mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Mesihah juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20.
Hanya bercanda. Bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali.
Setelah mengembara di tengah hutan selama berhari-hari, kamu kehausan, kelaparan, dan mulai ngantuk. Suara hewan malam bikin kamu gelisah dan gak bisa tidur. Semua yang ada di sekitarmu lembab dan kamu mulai kedinginan. Harapanmu semakin pupus, tapi kamu harus terus berjalan menembus semak belukar. Tiba-tiba ekor matamu menangkap objek yang bergerak-gerak di balik pohon. Apaan tuh? Beruang? Macan kumbang? Serigala? Jangan sampai deh kamu ketemu sama hewan ini. Dan ternyata dugaanmu keliru. Ini adalah robot penyelamat yang lagi jadi perbincangan hangat di TV-TV. Beberapa robot lain mulai bermunculan di tanah lapang. Bentuknya mirip laba-laba seukuran anjing. Makanya robot ini bisa manjat pohon dan mencapai puncak gunung. Bahkan tubuhnya bisa bertahan saat jatuh dari ketinggian, berhadapan dengan hewan liar, api maupun air. Laba-laba mekanik ini berhasil mendeteksimu berkat sensor gerak dan citra termal modernnya. Beginilah bentuk robot di masa depan. Dan ini robot di zaman now. Kenalan dulu yuk sama bantal robot lembut yang punya ekor. Robot ini bisa bergerak dan ngelipet ekornya saat kamu sentuh loh. Lalu apa ya misi selanjutnya? Kolonisasi Mars? Bagus, udah siap nih. Kalau aku sih mending ambil bantalku aja deh. Saat lagi jogging, kamu pernah kepikiran pengen makan tomat gak sih? Kemungkinan besar sih enggak, iya kan? Tapi desainer Jepang udah bikin robot tomatan tuh. Kamu harus menggendongnya di punggungmu mirip tas ransel. Selama berlari, kamu cuma perlu mencet tuas khususnya biar si robot bisa nyuapin tomat ke mulutmu. Dan kamu tinggal hap aja. Pada pertengahan abad ke-20, ahli kimia William Larson dan Anthony Finelli mencetuskan ide ban tubeless. Ban ini bisa dicat dengan warna merah, kuning, atau hijau dan bentuknya semi-transparan. Para ahli juga memasang 18 bola lampu di dalamnya. Kreator ban ini yakin kalau publik pasti akan menyukai ide mereka. Plusnya lagi, warna bannya bisa dipasin sama warna pakaian si pengendara. Tapi ban bercahaya ini nggak pernah dijual ke pasaran. Rupanya memang cantik, tapi sama sekali nggak praktis. Kalau kamu suka banget bawa smartphone saat mandi, temuan ini pasti cocok deh buat kamu. Ada stylus yang bisa nempel ke hidungmu dan kamu bisa memakainya untuk nyentuh layar saat jarimu masih basah. Sang penemu mengklaim kalau gadget ini bisa bikin kita lebih produktif. Pakai stylus saat mandi emang bisa bikin ponselmu tetap kering, tapi lehermu bisa encok kan? Gimana kalau kamu juga beli pengoles mentega dalam kemasan stick lem kayak gini? Dengan pengoles ini, sarapan rotimu akan cepat tersaji. Praktis banget kan? Tapi sebaiknya jangan sampai ketuker sama stick lem yang asli ya. Wah, pelembab bibir rasa daging bisa jadi pelengkap yang mantul tuh. Produk ini udah dijual di internet loh. Bisa kebayang nggak tuh saat kamu ngolesin bibirmu dengan bacon goreng kayak gini sebelum jalan-jalan santuy? Jujur deh, aku kok kurang tertarik ya. Tapi kembali ke selera masing-masing sih. Nah, ada juga nih instruksi tentang cara bikin alat transportasi unik sepanjang sejarah manusia. Langkah pertama, taruh sejumlah rel di atas tanah. Langkah kedua, taruh treadmill di atasnya. Dan langkah ketiga, naikin kudanya di atas treadmill biar bisa berlari. Moda transportasi nyeleneh ini beneran dibuat pada tahun 1850 dan dinamai sebagai impulsoria. Aneh bin ajaibnya, alat ini bisa berjalan. Lokomotifnya bisa bergerak dengan kecepatan 11 km per jam sambil menarik 20 gerbong. Kayaknya lebih praktis pakai kereta mesin uap aja deh. Pada tahun 1975, Gary Dahl punya ide brilian. Saat itu dia masih bekerja di bidang periklanan, jadi dia mulai menjual batu halus dari salah satu pantai di Meksiko sebagai barang peliharaan. Sejumlah orang mulai menyukai idenya karena mereka nggak perlu repot-repot ngajakin batu ini jalan-jalan. Sang pemilik juga nggak akan mendengar gonggongan berisiknya setiap pagi. Batu ini juga nggak perlu dikasih makan, jadi mereka cuma perlu memajangnya di rak agar parasnya terlihat cantik. Mantul kan? Si pengusaha berhasil menjual 1 juta Petrox kayak gini dengan harga sekitar Rp60.000 per unitnya. Di abad ke-21, batu ini diberi kabel USB dan kita perlu menghubungkannya ke komputer, lalu nggak ada perubahan tuh. Nah, para teknisi Juicero memang punya banyak ide nyeleneh. Mesin ini dipakai untuk memeras jus dari kemasannya. Mereka berencana menjual alat ini dengan harga sekitar Rp6 juta per unitnya. Para insinyur juga telah menggelontorkan dana sekitar Rp1,75 miliar dan akhirnya mereka sadar kalau kita bisa langsung menggunakan kedua tangan tanpa bantuan alat ini. Cuma bedanya kita perlu WiFi untuk mengoperasikan alat ini.
Pisang termasuk buah yang lezat dan gampang didapat. Berkat kulitnya yang padat, buah ini nggak akan koyak saat dibawa. Tapi bagi sebagian orang, perlindungan alami ternyata masih kurang. Mereka kurang menyukai bercak coklat pada kulit pisang yang kuning mulus. Nah, penemuan terpenting di abad ke-21 ini memang khusus diperuntukkan bagi mereka. Ini dia, koper pisang. Wadah ini akan melindungi pisang dari bahaya yang mengintai kapanpun dan dimanapun. Gimana sih caramu bikin anak bulmu balas budi atas makanan yang udah kamu kasihin? Suruh si Meong bersih-bersih rumah aja saat kamu lagi pergi. Ada loh insinyur asal Jepang yang sudah bikin sandal duster buat kucing. Saat berjalan di atas lantai, kucingmu juga akan ngebersihin rumahmu dari debu. Tapi kayaknya si Anabul nggak akan terima deh kalau diperlakukan kayak gini. Pelukan sangat bermanfaat bagi kesehatan karena bisa ngilangin stres dan membantu memproduksi hormon bahagia alias endorfin. Tapi kalau kamu masih jomblo dan gak ada kerabat terdekat, kayaknya bakal repot deh. Padahal kamu pengen banget dipeluk, gimana dong? Untungnya para ilmuwan udah bikin robot Hugibot setinggi manusia dewasa. Robot pelukable ini juga bisa tersenyum loh, karena memang dibuat khusus untuk bisa dipeluk. Kamu cuma perlu bilang, peluk dong. Nanti si robot juga bakal ngasih kamu pelukan hangat. Kalau mau olahraga, enaknya sih sepedaan aja ya kan? Kendaraan ini bisa membantu kita membakar kalori tanpa perlu capek-capek seperti maraton. Mungkin karena itulah para kreator fleece mulai terinspirasi. Makanya mereka bikin sepeda yang gak punya pedal maupun sadel. Tempelin aja tubuhmu ke kerangka sepeda tadi. Dengan begini, kamu bisa langsung bergerak setengah jalan, setengah lari sambil membawa sepeda. Monowheel dibuat pada tahun 1869, 36 tahun lebih tua dari restoran pizza pertama di Amerika Serikat. Monowheel memang kelihatan bagus, tapi cuma sebagian orang yang akan berani menaikinya. Si pengemudi akan kesulitan ngelihat jalanan dan geraknya juga nggak stabil. Celana jeans longgar ini menggabungkan fashion dan teknologi karena bagian depannya punya keyboard built-in. Perangkat ini terhubung ke komputer melalui Bluetooth dan gak cuma itu aja, celana jeans ini juga dilengkapi dengan speaker di bagian lutut. Produk ini dijual dengan mouse nirkabel yang terdapat di saku belakang. Pakai celana jeans kayak gini, kayaknya agak ribet deh. Saat kamu duduk di kursi, komputernya bisa langsung rusak karena ternyata semua tombol keyboardnya kepencet sekaligus. Ada info super penting nih buat kamu yang suka camping. Dengerin baik-baik ya. Mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi loh menjelajahi hutan sambil menggendong tenda dan ransel berat. Perusahaan desain asal Australia Sibling bisa bikin hidupmu jadi lebih mudah. Mereka mendesain sepatu kets yang diberi kantong untuk naruh tenda wisata. Tapi minusnya, kamu harus menggendong tiang tendanya. Wah, ini nih yang lebih kreatif dari anak kos yang masak makanan pakai setrika dan rice cooker. Pakai knalpot mobil dong. Mantap nggak tuh? Alat ini bernama Core Exhaust Burger Grill. Nah, terlebih dulu, kamu perlu masang alat ini di pipa knalpot mobil. Kemudian taruh peti mentahmu, dan selagi kamu nyetir di jalanan, gas buangnya yang panas bisa dipakai untuk masak. Lalu gimana dengan efeknya bagi kesehatan? Para desainer juga udah mikirin soal ini, makanya kantong tempat makanan yang dimasak benar-benar terpisah. Helm rumah kaca dipatenkan pada tahun 1986 dan saat memasangnya di kepala, kamu akan ngerasain sensasi seperti ngelihat akuarium plastik dengan pepohonan. Dengan begini kamu bisa menghirup udara segar sembari jalan-jalan santuy di tengah kota. Saat mau ngobrol dengan orang lain, kamu bisa memanfaatkan sistem komunikasi dua arah. Kira-kira di manual instruksinya juga nyebutin nggak ya kalau pemakainya nggak boleh nanam kaktus di dalamnya? Alat ini cocok banget deh dikasihin ke orang-orang yang suka nyari artefak di pantai. Jadi, ada sandal bekas yang diberi detektor logam agar pemakainya bisa berjalan di sepanjang pantai untuk nyari koin di balik pasir. Tutup kepala ini kemungkinan bisa mecahin masalah utama yang kita hadapi dengan menjawab pertanyaan ini. Gimana sih biar remote TV dan AC nggak hilang terus? Jadi alat ini dipasangi tali velcro untuk menahan remote, tapi masalahnya muka kita akan kelihatan aneh kalau pakai alat ini. Buat sebagian orang, ngejilatin es krim bisa sangat ngerepotin. Nah, para ahli teknik udah bikin motorized ice cream cone holder khusus buat mereka. Sang kreator mengklaim alat ini bisa bikin lelehan es krim selalu rata karena putarannya terbilang pelan. Selain itu, tanganmu nggak akan kotor oleh es krim yang menetes.
Mainan terbaru buat Anabul yang satu ini kelihatan mirip tongkat dan terbuat dari plastik, karet, atau kayu. Tapi kenapa ya para penemunya nggak puas pakai tongkat biasa aja? Lagian si Anabul nggak akan tahu bedanya kan? Contohnya, cakram logam yang unik ini. Seorang pengguna internet mengaku menemukan benda ini di dalam kemasan keripik krim asam. Cakram itu memiliki nomor seri, berat, dan informasi jenis logam yang terukir di permukaannya. Sayangnya itu bukan koin kuno dan bukan hadiah dalam kemasan. Itu hanyalah hasil dari cacat pada pengemasan. Produsen memasukkan benda logam ke beberapa kemasan untuk menguji apakah detektor sinar X mereka berfungsi dengan baik. Begitulah cara mereka mencegah adanya sampah magnetik di dalam kemasan seperti serpihan atau potongan kecil dari mesin. Seharusnya, sistem X-ray mampu mendeteksi semua kemasan yang berisi benda-benda logam dan menyortirnya. Tapi ternyata terkadang ada pengecualian, jadi jika menemukan yang seperti ini di dalam kemasan keripikmu, sebaiknya hubungi produsennya untuk membantu mereka mencegah bahaya bagi orang lain ya. Mereka harus melakukan investigasi internal dan memperbaiki detektor logam serta alur dokumen. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, keripiknya boleh dimakan atau enggak ya? Keripiknya mungkin bisa dimakan, tapi perlu diingat bahwa cakramnya nggak sepenuhnya higienis saat jatuh di konveyor. Tapi jangan khawatir, biasanya produsen akan mengirimkan beberapa dus produk mereka dan sejumlah uang sebagai bentuk permintaan maaf. Dan mumpung kita sedang membicarakan misteri pengemasan, tahukah kamu kenapa produsen sepatu sering menaruh label kecil ini di dalam kotaknya? Dalam beberapa kasus, mereka hanya menunjukkan contoh bahan yang digunakan untuk membuat sepatu. Tapi ada juga yang terlihat seperti souvenir multiguna yang bisa digunakan sebagai hiasan tali sepatu atau gantungan kunci karena ada lubang khusus di bagian atas atau rantai kecil. Label sepatu logam bisa menjadi pengait resleting yang bagus untuk mantel atau tas musim dingin. Apapun itu, ini adalah kesempatan lain bagi merek sepatu untuk mengingatkan pelanggannya akan produk mereka. Jadi kalau menemukan label seperti itu di dalam kotak sepatu barumu, jangan buru-buru membuangnya ke tempat sampah. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan bisa melelangnya sebagai barang vintage yang langka. Bidal biasa membantu melindungi ibu jari sewaktu menjahit. Ini terlihat cukup ringkas dan praktis. Tapi bagaimana dengan karya keren ini? Apakah ini bidal abad pertengahan untuk para satria, alat pertukangan, atau aksesori Halloween? Faktanya ini adalah pelindung jari antik untuk memipil jagung dan sejenisnya. Sarung jari ini dilengkapi gelang kulit untuk mengencangkannya di pergelangan tangan dan anyaman rantai logam khusus yang membuatnya fleksibel. Kamu juga bisa menemukannya dengan nama sarung tiram atau sarung jempol tukang daging karena alat ini digunakan untuk melindungi penggunanya dari benda-benda tajam. Desain khusus ini dipatenkan pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Bayangkan berjalan-jalan di hutan dan menjumpai pemandangan ini, seseorang melumuri jeriken plastik biru dengan minyak, memasang kantong, dan menggantungkannya di pohon. Kira-kira untuk apa ya? Itu adalah alat perangkap lalat rusa buatan sendiri. Penelitian mengungkapkan bahwa lalat lebih tertarik pada benda berwarna biru yang menjelaskan warna perangkap tersebut. Gak seperti lalat pada umumnya, lalat rusa memiliki gigitan menyakitkan yang bisa menyebabkan reaksi alergi dan menyebarkan penyakit. Jadi kalau ingin menghindari gangguan dari makhluk-makhluk menjengkelkan ini, jangan kenakan pakaian berwarna biru cerah saat hiking. Adapun kantong sampah di bagian bawahnya mungkin sengaja ditinggalkan untuk membuang jerikennya setelah jebakan selesai digunakan. Para penumpang, kencangkan sabuk pengaman Anda. Jangan lupa juga dengan lutut Anda ya. Seorang pengguna internet melihat sabuk pengaman lutut yang gak biasa ini di pesawat dan mengunggahnya di internet untuk mencari tahu fungsinya. Ada ide? Ini adalah sistem penyangga punggung dengan tali pengikat lutut. Produk ini dirancang untuk meringankan dan mencegah ketegangan punggung yang disebabkan posisi membungkuk dan postur tubuh yang buruk. Konsumen bisa menggunakannya setiap hari agar lebih nyaman saat duduk atau mengemudi. Tidak seperti kursi ergonomis, sistem ini cukup praktis dan portabel. Bahkan para astronot NASA menggunakannya dalam misi luar angkasa untuk melindungi tubuh mereka.
Apa kamu pernah menemukan botol penyihir yang penuh dengan benda-benda misterius aneh? Nah, kalau iya, kamu mungkin tahu bahwa membuka stoples tua adalah ide yang buruk sebelum yakin 100% kalau itu aman. Tapi bagaimana dengan temuan yang membingungkan ini? Apa kamu berani bertaruh bahwa benda putih halus ini nggak beracun? Jangan khawatir, sesuatu yang asing nggak selamanya berbahaya. Itu hanya beberapa bola kepompong ulat sutra. Beberapa orang menyimpannya sebagai souvenir dari tempat budidaya ulat sutra, sementara yang lain menggunakannya sebagai produk perawatan kulit mewah untuk menghilangkan komedo dan untuk mendapatkan kulit berseri. Berikut adalah contoh lain dari temuan mirip botol yang belum teridentifikasi. Apakah ini perangkap jin atau memiliki tujuan yang lebih umum? Maaf ya mengecewakanmu, tapi ini hanyalah sebuah lampu minyak. Sebelum semua orang mulai menggunakan listrik, peralatan yang berat dan kompleks ini membantu menghasilkan penerangan. Beberapa di antaranya punya desain yang lebih rumit daripada yang lain karena dilengkapi dengan cermin atau reflektor. Atau detail khusus untuk mengurangi panas dan nyala api. Tapi teknologinya masih cukup sederhana, minyak dimasukkan ke dalam wadah dan sumbu dimasukkan ke dalam cerat. Saat sumbu dinyalakan, api akan menyala di ujung cerat. Kemudian kamu bisa membawa lentera ini kemana-mana seperti lilin kecil. Dan kamu akan bisa mewujudkan 3 keinginanmu dengan bantuan lentera ini. Bersiaplah karena yang berikutnya bisa sangat mengejutkan. Ada yang tahu apa itu? Kura-kura prasejarah? Sebuah perhiasan fashion yang mewah? Ataukah seorang tamu dari planet lain? Bukan, itu adalah gigi tenggorokan ikan drum air tawar. Dari luar ikan drum terlihat seperti ikan lainnya, tapi mereka punya satu set gigi unik mirip geraham yang tersusun rapat di bagian belakang mulut mereka. Gigi-gigi ini berada di dekat tenggorokan. Formasi gigi bervariasi tergantung pada spesies dan makanan mereka, dan hal ini menjelaskan kenapa foto tenggorokan mereka yang menyeramkan di internet terlihat sedikit berbeda. Sepertinya desain ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang yang mengidap trypophobia. Pada kenyataannya, gigi-gigi ini membantu menghancurkan makanan yang keras seperti moluska dan krustasea. Ikan drum biasanya memangsa ikan-ikan atau invertebrata berukuran kecil. Meskipun nggak memiliki gigi di bagian depan mulutnya, mereka masih bisa memakan hewan bercangkang keras berkat gigi faringnya. Jadi kalau kamu melihat makhluk ini di pantai, jangan buru-buru lari atau pingsan ya. Hewan ini nggak akan menggigitmu. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tiba-tiba mengeluarkan suatu benda dari tubuhmu sendiri? Seorang pengguna Reddit menemukan bola plastik kuning di dalam telinganya. Benda itu sama sekali nggak mengganggunya atau mempengaruhi pendengarannya. Dokternya menemukan hal ini secara tidak sengaja. Setelah memeriksanya secara singkat, dia mengungkapkan bahwa bola itu kemungkinan besar adalah peluru airsoft. Tapi alasan kenapa benda itu ditemukan di telinganya sendiri masih menjadi misteri. Yuk kita lihat alat ini. Apa ini mengingatkanmu pada sesuatu? Apa ini semacam peralatan medis yang nggak sengaja dijatuhkan oleh dokter yang sedang bergegas ke laboratorium? Bukan, ini cuma komponen Lego. Meskipun terlihat cukup membingungkan jika dilihat di luar konteks, ini adalah sepasang balon merah yang dipegang oleh sebuah figur. Kasus terpecahkan. Akankah kamu panik saat menemukan benda plastik berduri panjang ini di loteng yang berdebu? Tampak seperti papan mini untuk pijat telapak kaki ya. Tapi ternyata benda ini nggak ada hubungannya dengan merangsang ujung saraf. Ini adalah rak pengering dengan bagian runcing panjang yang dirancang untuk mengeringkan botol atau gelas. Gelas dan botol diletakkan di atasnya secara terbalik sehingga memudahkan proses pengeringan. Beberapa orang bilang ini alat yang bagus untuk mengeringkan botol yang sudah dibersihkan dengan higienis karena memungkinkanmu untuk memastikan botol tersebut nggak bersentuhan dengan permukaan yang kotor.